warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa bi ni'matis sihhati wal marad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Amma yang kami hormati Ketua Musholah Al-Amin serta jajaran kepengurusannya yang baruan. Yang kami hormati juga Bapak Ketua RT, para alim, para asatidz, yang insyaallah kita semua sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Dengan nikmat tersebut alhamdulillah kita bisa bersama-sama bertakarrub kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukur kita kepada Allah atas apa-apa yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam selalu kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan buat kita semua, uswatun hasanah, contoh buat kita manusia. Kita berdoa semoga insyaallah kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah subuh yang insyaallah sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita tentunya selalu berharap, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ini selalu diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia kita, baik juga di akhirat kita. Tentunya kita semua mengharapkan bagaimana mengajak kita dalam doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan dunia dan berikan kepada kami kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar. Jauhkan kami ya Allah dari siksa neraka. Ini tentunya munajat kita semua agar kita sekali lagi diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang perlu kita ketahui bersama, doa dan harapan kita kepada Allah tidak akan terkabul, tidak akan Allah wujudkan kalau kita sendiri yang tidak mewujudkan doa itu tadi. Kalau kita sendiri yang tidak mau berusaha untuk meraih, untuk menggapai cita-cita yang kita inginkan. Jadi yang namanya kebahagiaan itu yang mewujudkannya siapa? Diri kita. Kita sendiri yang mewujudkan itu. Kapan? Saat kita hidup di dunia. Saat kita hidup di dunia. Sama ketika kita mungkin kepengen di dunia ini punya motor. Apa yang harus kita perbuat agar kita bisa dapat motor? Tentunya kita harus bekerja. Bekerja yang halal tentunya. Bukan bekerja yang asal ambek baik. Kalau pengen punya motor, lihat ada motor tetangga nganggur di depan, timbek. Itu bekerja juga, tapi pekerjaan yang tidak halal. Dapat motornya, dunia sudah, tapi akhiratnya nanti diminta bertanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai seperti itu. Jadi ketika kita mengharapkan kita dapat motor, maka apa yang harus kita perbuat? Tadi kami katakan ya Allah, bekerja dulu di dunia. Bekerja, insyaallah dengan pekerjaan itu kita akan dapat apa yang kita inginkan. Sama juga ketika kita menginginkan diri kita nanti bahagia di akhirat, bahagia di alam kubur kita, maka apa yang harus kita
bekerja. Apa pekerjaan kita? Menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjaga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sudah selalu insyaallah istiqamah dalam ibadah kita, maka insyaallah Allah pasti akan memberikan kebahagiaan kepada kita. Bagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Man 'amila shalihan min dzakari wa unsa wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Man 'amila shalihan, barang siapa yang melakukan amal saleh, baik itu seorang laki-laki ataupun perempuan, dilandasi karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadahnya, perbuatannya dilakukan karena keimanan kepada Allah, bukan karena kepengen dipuji wong, bukan karena dikatakan wong hebat dan kepengen dikatakan wong hebat, bukan, tapi karena mengharap itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah menjanjikan kepada kita memberikan apa? Hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Bukan cuma kehidupan yang baik kata Allah, Allah pun akan memberikan ganjaran, balasan dari perbuatan baik yang kita lakukan itu melebihi dari apa yang kita lakukan. Subhanallah. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beritahukan kepada kita. Tinggal sekali lagi pertanyaannya, mau tidak kita mendapat kebahagiaan dari Allah? Tapi alhamdulillah kita saat ini ya sudah melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Ini merupakan salah satu wujud syukur kita kepada Allah. Wujud usaha kita untuk meraih kebahagiaan nanti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita saat ini yang berada di mushola ini, jangan lupa juga kita mendoakan saudara-saudara kita yang mungkin saat ini belum bersama kita, sholat di mushola kita, berjamaah di mushola ini. Kita doakan insyaallah di pertemuan yang akan datang bisa bersama-sama kita kumpul, bisa bersama-sama kita bertaqarrub ke Allah di rumah Allah ini. Dan kalau mungkin tidak bisa datang ke di tempat ini, kita doakan semoga tetap di rumah selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi saat ini sholat subuh dilaksanakan, maka melalui mikrofon ini kita ngajak, yuk mari yang mungkin saat ini belum terbangun dari tidurnya, yang saat ini mungkin masih sibuk dengan usaha dan dagangan-dagangannya, belum menunaikan ibadah sholat subuh, yuk kerjakan dulu kewajiban kita. Sholatnya kerja dulu, baru kali yang lain. Sholatnya kerja, bangunkan dulu mungkin suami kita yang masih tertidur, bangunkan. Anak-anak kita yang masih tertidur, bangunkan dulu untuk menunaikan sholat subuh. Kewajiban kita. Karena kalau sholat itu merupakan kewajiban kita bersama. Setiap kita wajib melakukan sholat itu. Inna sholata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta. Dunia sholat itu merupakan kewajiban bagi kita yang mengaku diri kita ini wong muslim, wong Islam. Jadi kalau kita mengaku kita muslim Islam, maka jangan lupa sholat ini jatuh. Sebagaimana dalam hadis dikatakan, Islam itu dibangun dengan 5 pondasi. Bunyal Islamu ala khamsin, asyhadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat wa shaum Ramadan wa hajjil bait man istata'a ilaihi sabila. 5 pondasi. Jadi kalau kita mengaku diri kita Islam, 5 ini kita usaha bersama-sama melaksanakan. Pertama apa? Syahadat dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah yakin kepada Allah, percaya kepada Allah, maka kepercayaan itu, keyakinan itu kita keluarkan, kita ucapkan dengan lisan kita. Apa dengan syahadat? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan. Ini ketika keyakinan kita sudah kuat bahwasanya Allah Tuhan kita, Nabi Muhammad SAW itu sosok manusia panutan yang diutus oleh Allah untuk kita yang
sudah yakin itu, sudah keluar dengan lisan. Selanjutnya apa tugas kita? Yang kedua, wa iqamis shalah. Bagaimana kita diperintahkan untuk menjaga sholat kita. Di dalam kondisi apapun kita yang namanya sholat ini tadi harus tetap kita laksanakan. Makanya dalam Al-Quran dikatakan kalau kamu tidak bisa sholat sambil berdiri, kamu boleh sholat sambil duduk. Sambil duduk boleh. Mungkin kaki kita lah sakit dan tahan tegak. Apalagi imamnya bapak ini lama pas sholatnya, tak apa duduk. Kalau tidak bisa sholat sambil duduk, kita bisa sholat sambil berbaring. Boleh. Kalau sholat sambil berbaring tidak bisa, kita masih bisa sholat pakai isyarat. Pakai isyarat. Kalau sholat pakai isyarat tak baca, masih bisa sholat itu dalam hatinya baik bergerak. Hatinya saja yang melakukan sholat. Kalau sholat dalam hati masih tidak baca juga, kita panggil dia mandi sebagai ketua musola minta sholat. Kalau sudah tidak baca lagi sholat dalam hati, berarti sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Minta disolat. Nah kalau itu jangan sampai saat ini tiba kita baru sadar. Saat sudah banyak nikmat dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita baru nak sholat, kita baru nak melakukan ibadah. Jangan sampai itu terjadi. Ya alhamdulillah kalau memang ada yang seperti itu, yang pasti masih diberikan hidayah oleh Allah. Tapi kalau bisa saat kita masih sehat inilah saatnya kita untuk memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ini tugas kita. Menjaga ibadah itu tugas kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kata Allah kecuali hanya untuk beribadah kepada. Ini tugas kita sama-sama. Bagaimana kita menjaga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu kan ada dua. Ada ibadah makhdhah, ibadah kita kepada Allah, ada ibadah ghairu makhdhah. Ibadah kita kepada sesama manusia. Amalan-amalan kita di dunia, kita bekerja, bagaimana caranya agar pekerjaan kita itu bernilai ibadah. Itu bisa bernilai ibadah. Kalau cara kita dari bagus dalam keseharian kita. Tadi yang wali dengan hari kita dengan salat subuh seperti ini. Berjamaah alhamdulillah. Kalau tidak bisa berjamaah, kalau subuh di rumah kita lakukan subuh. Insyaallah ketika nanti kita mulai aktivitas pagi, maka pekerjaan yang kita lakukan itu bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bernilai ibadah. Makanya sekali lagi perlu bersama-sama. Ini tugas kita yang kedua. Saking pentingnya sholat yang dikatakan di awal, wajibnya sholat itu bagi kita. Kita tidak banyak berdiri, kita duduk. Itu apa membuktikan apa? Membuktikan bahwasanya sholat itu amat sangat penting dan wajib kita lakukan. Kenapa? Karena sholat itu merupakan cerminan, cerminan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wujud kesyukuran kita itu atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita ini bukan syukur lewat lisan baik. Alhamdulillah aku dapat rezeki. Alhamdulillah badan aku sehat. Kawan tetangga aku sakit. Alhamdulillah aku masih banyak umur. Kawan kemarin lagi asik main. Datang besok dapat dengar berita. Jadi belum cukup hanya cukup dengan lisan baik. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi bagaimana rasa syukur itu dibuktikan, diaplikasikan dengan perbuatan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus sama-sama kita lakukan. Kalau sholat yang bagus, yang lainnya itu yang namanya puasa, zakat, haji itu ada waktunya baru. Ada waktu. Tapi yang namanya sholat ini setiap hari harus kita lakukan. Kalau puasa dan saum itu bisa setahun sekali wajib. Haji di satu kali wajib. Zakat itu lagi wajib membayar fitrah satu kali. Tapi kalau untuk sholat itu setiap hari harus kita jaga. Jadi kalau ini dari kelima ini kita laksanakan dalam kehidupan kita, maka insya Allah kita akan menjadi uang-uang yang bisa nanti insya Allah selamat setelah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sesuai dengan namanya.
Islam. Ya. Salama yaslimu Islam. Jadi keselamatan kalau kita meluk Islam, maka insya Allah kita akan selamat. Selamat dari apa? Selamat nanti tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat nanti tatkala kita nanti dimasukkan ke dalam liang kubur, dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kebahagiaan kehidupan dunia ini kan tak cuma sesaat. Dunia ini kan cuma tempat kita mampir baik. Sama mungkin kita mungkin jalan-jalan apa mampir di model makan tekwan misalnya. Sudah makan tekwan banyak kali sehat badan kita. Bahagia. Sebentar itu lagi ke dunia. Sebentar. Perbandingannya itu amat sangat sebentar. Tapi subhanallah, yang sebentar dunia kita ini menentukan diri kita. Menentukan mau kemana kita nanti. Menentukan bagaimana kita nanti bahagia ataukah sebaliknya. Itu saat kita hidup di dunia ini. Setelah alam dunia ini kita nanti masih akan kembali kepada ada dua alam lagi yang akan kita lalui. Jadi kita katakan di awal, alam kubur dan juga alam akhirat. Dua lagi yang akan kita lalui setelah alam dunia. Dan di alam kubur Allah hanya memberikan dua fasilitas kepada kita. Nikmat kubur atau siksa kubur. Di alam akhirat kalau kita kembali kepada Allah mempertanggungjawabkan semua amal kita, di situ juga Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan dua tempat kepada kita. Surga dan neraka. Dua itu tak boleh. Di kubur nikmat kubur atau siksa kubur. Kalau kita bertanya nak baik atau nak buruk, jawabannya nak baik kan. Nak baik kalau kita. Tapi sekarang pertanyaannya juga kita katakan di awal, ketika kita menginginkan yang baik, kita harus usaha. Perbuatan kita harus kita buktikan untuk mengejar kebahagiaan yang tadi. Karena tidak susah sebenarnya, Pak. Secara akal, secara perbuatan tidak susah untuk mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin." Kabarkan, beritahukan kepada mereka orang-orang yang beriman. Pertama, aman wa 'amilus shalihat, dan juga beramal saleh, berbuat baik kepada sesama manusia. Anna lahum jannatin. Bagi mereka aku siapkan kebahagiaan yang hakiki, surga kebahagiaan. Dua cuma syarat. Dua syarat. Apa? Amanu, beriman kepada Allah. Keimanan itu dibuktikan dengan apa tadi kita katakan di awal, menjalankan perintah Allah, sholat itu dijaga. Jadi kalau yang selama ini maaf, sholat kita masih galak bolong-bolong, 5 waktunya masih galak bolong-bolong, zuhurnya sholat, asarnya lewat, kaget sudah asarnya lewat, maghribnya masih kecapean lewat tuh, isanya diajak mungkin main bola, nonton, lewat dulu. Tapi subuhnya udah ada tamu istilahnya, kalau usah ceramah datang sholat subuh. Nah, jangan seperti itu. Kita jaga mulai hari ini, yuk kita bersama-sama menjadikan diri kita ini insya Allah orang-orang yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada Allah. Memang Pak Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Allah tidak menghukum kita manusia ini secara langsung. Jadi ketika kita tidak sholat, Allah tidak langsung mengutus malaikatnya, oh kau gebuk si fulan itu karena dia tidak sholat subuh. Oh kau gebuk si fulan itu karena dia kemarin tidak sholat zuhur, langsung gebuk kita tidak baik. Jadi memang diserahkan sama kita adalah manusia. Nak baik, nak buruk dari kita juga. Tapi Allah memberikan jalan, Allah memberikan tuntunan, Allah memberikan panduan kepada kita. Untuk apa? Untuk meraih kebahagiaan tadi. Apa di antaranya itu? Kitab Al-Quran. Belum menjadikan Al-Quran. Kalau kita pemegang bahagia selama dunia, pelajari Al-Quran. Dzalika al-kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Pelajari Al-Quran, baca Al-Quran, amalkan Al-Quran. Selain Al-Quran, Allah mengutus siapa agar kita manusia menjadi orang-orang yang baik? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagi saat ini kita berada di bulan Maulid,
bulan di mana baginda Rasulullah SAW dilahirkan ke dunia, sosok manusia yang penuh dengan akhlaknya subhanallah terpuji, dengan kelahiran beliau keberkahan buat kita sekali lagi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang tadinya tidak tahu siapa Tuhan kita, siapa yang disembah. Di zaman jahiliyah dahulu banyak yang menyembah patung, menyembah matahari. Yang hebat lagi menyembah patung yang dibuat dewek. Iya, karena bingung nyari Tuhan, akhirnya beli gandum dibuat patung. Buat patung, bagus patungnya dari gunung tadi. Habis ibadah, habis berdoa, mulutnya lapar. Ngomong sama Tuhan, kan? Bahasa kita. Aku tadi sudah berdoa sama kamu. Lah banyak doa aku, nah sekarang aku tak lapar. Bisa tak kau kasih aku minta kasih tahu ya, aku makan biar aku perut kenyang. Nah, Tuhan ini bagi makan. Kenapa? Karena salah satu bukti kejahiliaan kita manusia dahulu. Nabi bukan diutus ya baginda Rasulullah SAW dilahirkan ke dunia ini yang tadinya kita tidak tahu, yang tadinya kita gelap, minaz zulumati ilal nur, dibawa kepada cahaya oleh baginda Rasulullah SAW. Kita diajari keilmuan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW itu uswatun hasanah, contoh suri teladan buat kita semua. Kalau kita mengikuti baginda Rasulullah SAW, maka insya Allah kita semua akan bahagia dunianya, bahagia juga di akhirat. Karena baginda Rasul itu tak ajar ke yang jelek-jelek, tak kata ngajar ke kalau ada kayu kita tak kata begitu ngomongin di kasur tak kata. Tak kata dalam pergaulan beliau itu milih-milih tak kata yang kayu kayak bergaul, yang diajak ngobrol, yang didekati ketika yang maaf yang miskin beliau keluar. Tak kata berbeda Rasulullah seperti itu. Karena antara kayu sama miskin itu sama-sama saling membutuhkan. Sama-sama saling membutuhkan. Semuanya selalu bergandengan seperti itu. Karena memang Allah menciptakan dunia ini kan berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam, ada gemuk, ada kurus, ada putih, ada hitam. Nah itu ada kaya, ada miskin. Berpasang-pasangan tujuannya apa? Tujuannya agar selalu saling menutupi. Ada tak orang kaya yang tak kali kubur? Tak pasti orang kaya yang tak kali kubur. Ya, kalau ada orang kaya yang kali kubur, ya tak ada. Siapa yang kalian biasa itu boleh kita adalah. Jadi tidak usah mentang-mentang maaf kita kaya, lalu nak sombong dengan yang kurang. Tak usah. Jangan yang seperti itu. Kenapa nak betul? Banyak contoh-contoh Qarun, wong yang kaya, sombong dengan kekayaan hartanya. Apa yang terjadi? Mati sebenarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama harta-hartanya. Makanya kita kalau nyangkol dalam bersih-bersih, kalau ada nemu barang, harta siapa? Harta karun sampai kepala yang bawah. Harta karun itu. Bukti apa? Bukti saking kayanya tadi. Tinggalnya di mana? Kita di sini terkadang masih ketika kita berbayar semua harta karun tersebut. Itu bukti saking kayanya karun tadi. Tapi kali yang tadi buat dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, ambil sebenarnya. Hartanya tidak membawa dia kepada kebahagiaan nanti menuju Allah. Nah itu jangan sampai begitu kalau perbandingan harta kita sama harta karun jauh. Jauh. Jadi kita jangan. Jadi ketika kita maaf ada rezeki, ada rezeki kita yang diberikan oleh Allah ini bisa bermanfaat, bisa memberikan manfaat kepada orang lain, bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain, bisa memberikan senyum kepada saudara-saudara kita mungkin yang maaf ekonominya masih kurang, senyum dengan dikasih rezeki dari orang yang punya harta. Jadi jangan lagi diam-diam, alhamdulillah. Kalau harta ini yang ditanya Allah itu bukan dari mana kita dapatnya, bayar
ketika itu kita jadikan sebagai sesuatu yang baik untuk itu, karena kan subhanallah dalam hadis itu kan dikatakan ajaban li amril mu'min, subhanallah hebatnya wong mukmin ini, wong Islam ini, ketika dia dikasih nikmat oleh Allah, dia bersyukur kepada Allah. Ketika wong muslim itu diuji oleh Allah dengan kesusahan, dia tetap bersyukur. Dengan apa? Dengan sabar. Nah inilah kita sama-sama wujudkan ini dalam diri kita. Selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dikasih harta, kita bersyukur. Kita susah, kita harus tetap bersyukur. Karena kalau kita tidak punya banyak harta, Pak, dikit pertanyaan malaikat itu kita. Tapi kalau yang banyak hartanya, nanti banyak pertanyaan. Banyak pertanyaan, apalagi tidak salah. Dan yang kita hati-hati benar, maaf, yang mungkin dikasih rezeki tapi ibadahnya kurang, beramalnya kurang, hati-hati. Karena bisa jadi rezeki yang diberi oleh Allah, kekayaan yang diberikan oleh Allah saat itu bukan nikmat dari Allah. Apa? Nakmah dari Allah. Apa nakmah itu? Siksaan yang ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dia. Kenapa? Karena dia tidak mau beribadah kepada Allah. Nah, ini yang takut kita. Tidak ada ditegur lagi sama Allah. Tidak ditegur lagi, tidak kata lagi yang galak. Tegur dulu, silakan. Mungkin kesal, maaf, saking mungkin kesalnya kita, kesalnya malaikat kepada orang yang jadilah dinasihati, lah diajak sholat, diajak baik, masih main itu lagi, dia punya dia muka baik. Tadilah, jalanlah kau dengan kesesatan. Na'udzubillah, mari kita kalau nama ini. Didiamkan kita oleh Allah, dan ada lagi yang tegur kita, dan yang ngajar kita, dan ada yang memberitahu kepada kita, mengarahkan kita kepada kebaikan. Didiamkan baik. Wa yaqtuhum fi tughyanihim ya'malun. Mereka didiamkan dalam kesesatan. Na'udzubillah. Ngeri kita kalau sudah ini. Tidak ada yang tegur kita lagi. Ada yang tegur, tapi kopi kita tidak benar. Hati kita tidak terima. Kenapa? Karena hati kita sakit. Jaga lagi terima kebaikan dari Allah, jaga lagi terima nasihat dari Allah. Sudah dikunci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita ini maaf tekak bantah. Iya. Jadi kasih tahu lah, kalau dikasih tahu masih itu. Nah ini yang kita menerima oleh seperti ini. Jadi makanya kita dalam majelis kita ini, dalam setiap sholat kita selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jaga hati kami ya Allah. Hati yang saat ini selalu taat kepadamu, menjalankan perintahmu ya Allah. Jaga hati ini, jangan kau balikkan hati ini sehingga kami kufur kepadamu. Itu doa kita. Agar kita ini selalu dijaga hati kita, dijaga oleh Allah. Dan kita juga harus menjaga. Bagaimana cara kita menjaga hati kita? Tadi dengan menjalankan perintah Allah dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat yang dijaga, zikirnya juga kita jaga. Dan selain zikir, salat, zikir, jangan lupa kita pun harus selalu banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena ini perlu syafaat dari baginda Rasulullah SAW itu perlu. Karena kita tidak tahu ibadah yang kita lakukan ini diterima tidak sama Allah, kita tidak tahu. Mungkin kita datang sholat, tapi karena niat kita tidak bagus, salah niatnya. Ibadah yang kita lakukan ini dekat inilah di hadapan Allah. Ini yang kita lakukan. Makanya kita masih perlu pertolongan dari baginda Rasulullah SAW mendapatkan syafaat dari beliau. Nah, oleh karena itu ketika kita berharap kita mendapatkan syafaat dari beliau, maka kita harus dekat kepada baginda Rasulullah SAW. Mana udah kita kan tidak kehidupan sejaman sama beliau, masih bisa dengan apa? Dengan bersalawat kepada beliau, menyebut beliau. Maka oleh karena itu kalau kita bersama-sama bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW, semua dengan salawat kita ini kita semua akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Ya Nabi salam alaika
Selanjutnya mari kita bersama-sama